Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepa Oktiasania dari mahasiswa Pendidikan IPA S2 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan medan magnet pada solenoida. Silahkan saksikan video selengkapnya. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana pada percobaan kali ini bertujuan untuk menganalisis timbulnya medan magnet di sekitar paku atau di sekitar kawat solenoida. Adapun alat dan bahan yang digunakan meliputi pertama yaitu baterai sebesar 1,5 volt sebagai daya atau arus. Yang kedua yaitu kawat sebagai penghantar arus listrik. Yang ketiga yaitu tang untuk memotong kawat. Selanjutnya yaitu paku untuk media penghantar listrik juga. Dan selanjutnya yaitu solasi untuk merekatkan dan cutter sebagai alat untuk pemotong. Aku menggunakan kardus sebagai pengganti dari papan. Percobaan ini dilandasi berdasarkan teori. Yang pertama yaitu mengenai medan magnet, di mana magnet itu memiliki dua buah kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Nah, medan magnet atau daerah ruang di sekitar magnet itu di mana magnet lain atau benda lain itu mudah dipengaruhi oleh magnet tersebut atau dapat mengalami gaya magnetik yang apabila diletakkan di ruang tersebut. Selanjutnya itu mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Hal ini sesuai dengan percobaan Oersted, di mana ketika mengaliri sebuah kawat dengan arus listrik, maka akan menimbulkan suatu medan magnet ditandai dengan penyimpangan jarum pada kompas apabila didekatkan. Hal ini telah dibuktikan pada percobaan pertemuan sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Nah, hal ini sesuai dengan gambar yang tersaji, yaitu bisa kita mengetahui arus listrik menggunakan kaidah tangan kanan seperti itu. Nah, ini penjelasannya, dan ini untuk gambar lebih lengkapnya. Adapun langkah kerja pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu kita harus melilitkan suatu kawat pada sebuah paku. Di sini kita menggunakan masing-masing dua paku untuk satu sumber listrik seperti itu. Setelah kawat berhasil dililitkan pada paku, maka selanjutnya itu kita menancapkan paku pada papan. Nah, selanjutnya kita memasang sumber arus listrik. Di sini kita menggunakan baterai sebesar 1,5 volt. Nah, untuk merekatkannya itu kita menggunakan solasi atau lakban seperti itu untuk baterai. Selanjutnya yaitu kita ulangi langkah sebelumnya, yaitu memasangkan paku yang telah terlilit kawat pada sisi selanjutnya. Nah, di sini kita akan memasang baterai dengan kutub yang berbeda dari sisi sebelumnya. Nah, nanti kita akan amati bagaimana arah dari medan listrik tersebut. Nah, apakah percobaan ini berhasil atau tidak juga nanti kita akan amati seperti itu. Nah, ini kita pasang baterai untuk mengaliri arus pada kawat menggunakan solasi atau lakban seperti itu. Kita lakban kedua ujung baterai tersebut. Selanjutnya yaitu kita menguji apakah percobaan ini berhasil atau tidak. Nah, setelah kita uji, ternyata terdapat medan magnet pada kumparan atau solenoida ini. Nah, namun medan magnet tersebut hanyalah kecil dikarenakan jumlah lilitan kawat yang digunakan itu hanya sedikit.
Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa garis-garis gaya magnet pada solenoida merupakan gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat melingkar. Nah, gabungan itu akan menghasilkan suatu medan magnet yang sama dengan medan sebuah magnet batang yang panjang. Nah, kumparan seolah-olah mempunyai dua kutub, yaitu ujung kutub satu merupakan kutub utara dan kutub satunya yaitu merupakan kutub selatan. Nah, cara menentukannya yaitu seperti pada gambar, di mana jika positif itu sama dengan kutub utara, nah sedangkan negatif itu seperti kutub selatan. Untuk menentukan arah medan magnet pada solenoida digunakan dengan kaidah aturan tangan kanan atau ibu jari sebagai arah medan magnet, sedangkan keempat jari merupakan arah arus listrik. Percobaan kali ini gaya magnet yang dihasilkan hanyalah lemah dikarenakan sedikitnya jumlah kumparan dan kecilnya tegangan yang digunakan. Besarnya medan magnet yang dihasilkan atau gaya magnet yang dihasilkan bergantung pada besarnya tegangan dan juga jumlah lilitan kumparan yang digunakan. Semakin banyak dan semakin besar.